Bayangkan, di tahun 2027 atau 2028, dunia kembali diguncang. Bukan lewat wabah, bukan lewat perang besar langsung antara negara superpower, melainkan lewat kerusakan sistemik ekonomi, gangguan rantai pasok, lonjakan utang negara yang tak terkendali, dan konflik geopolitik di beberapa belahan dunia yang memicu kepanikan global. Awalnya, kita mengira dunia akan baik-baik saja, mencari pekerjaan mudah, biaya hidup rendah, harga pangan terjangkau, hidup damai dan sejahtera. Tetapi, kini itu tidak terjadi. Sekilas, mungkin terdengar seperti skenario fiksi ilmiah. Tapi, pakar ekonomi dan lembaga global saat ini justru memberi sinyal waspada akan resiko krisis besar dalam 2 tahun ke depan semakin meningkat. Kini, pasar keuangan sudah mengirim tanda-tanda. Volatilitas melonjak, indeks saham yang naik turun secara ekstrim, harga emas yang terus naik mencerminkan permintaan yang tinggi akan safe haven. Beberapa bank investasi besar memperkirakan peluang resesi meningkat menjadi 40% dalam beberapa tahun ke depan. Juga, survei eksekutif global mengungkap bahwa perubahan besar dalam kebijakan perdagangan dan ketidakstabilan geopolitik adalah 2 resiko yang paling sering disebut dalam 12 hingga 24 bulan ke depan. Ketika kepercayaan investor melemah, margin kredit tertekan, dan harga aset mulai runtuh, itu adalah cikal bakal terjadinya krisis. Salah satu akan resiko terbesar adalah eskalasi konflik geopolitik dan perang dagang yang semakin melebar. Negara besar saling mengenakan tarif tinggi, blok perdagangan memutus hubungan, sanksi ekonomi, pemisahan antara ekonomi barat dan timur. Laporan Global Risk Report 2025 menyebut geoeconomic confrontation sebagai risiko tinggi dalam 2 tahun ke depan. Di sektor energi, konflik di kawasan penghasil minyak atau gas bisa memicu lonjakan harga energi global. Potensi konflik regional yang meluas, diantaranya di Timur Tengah, Laut Tiongkok Selatan, ataupun konflik Rusia dan Ukraina, bisa memicu efek domino di seluruh dunia. Akibatnya, perdagangan global berkurang drastis, suplai bahan baku terganggu, inflasi meroket, dan negara yang sangat tergantung pada ekspor dan impor terasa paling parah. Beban utang global kini berada di level sangat tinggi. Pemerintah, korporasi, dan rumah tangga sama-sama sangat bergantung pada hutang. Beberapa poin penting yaitu banyak negara berkembang punya rasio hutang terhadap PDB yang sangat tinggi dan cadangan devisa yang lemah. Suku bunga global cenderung naik sehingga biaya pembayaran utang membengkak. Leverage di sektor keuangan dan investasi ekstrim, ketika satu institusi besar gagal, efeknya bisa memicu kegagalan berantai. Jika banyak negara gagal memenuhi hutangnya, maka default negara atau restrukturisasi besar bisa memicu krisis global. Krisis pangan, iklim, dan bencana alam bukan lagi masa depan. Mereka sudah nyata dan semakin sering terjadi. Ada fenomena ketika beberapa wilayah penghasil pangan utama dunia gagal secara bersamaan akibat kekeringan, banjir ekstrim, hama, dan perubahan cuaca ekstrim, menjadikan produk pangan terganggu, harga pangan melonjak, kerawanan pangan meningkat, terutama di negara-negara miskin. Gangguan rantai pasok membuat produksi industri tersendat. Komponen elektronik, logam langka, chip, semua tergantung rantai global. Jika rantai pasok besar rusak, industri besar juga terhenti. Ketika pangan dan energi tak stabil, tekanan sosial dan politik meningkat.
protes, kerusuhan sosial, dan migrasi paksa bisa muncul memperparah tekanan ekonomi. Mari kita bayangkan beberapa skenario bagaimana krisis bisa terjadi. 1. Resesi sinkron global, di mana banyak negara maju dan berkembang jatuh bersamaan. Ekspor menyurut dan investasi global terhenti. Kedua, default negara-negara maju utang tinggi sehingga tidak mampu membayar, memicu krisis kepercayaan global. Ketiga, crash pasar aset, saham, obligasi, properti anjlok secara tiba-tiba. Keempat, tekanan mata uang. Mata uang lepas landas dan terdepresiasi hebat. Inflasi lokal menjadi parah. Kelima, krisis sosial dan politik. Pengangguran tinggi, harga pangan dan energi melambung. Kekacauan terjadi di mana-mana. Krisis besar bukan hanya kemungkinan, tetapi banyak ahli memperkirakan ini bisa terjadi, tapi bukan berarti tidak bisa disiapkan. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan. 1. Diversifikasi aset. Jangan hanya bersandar pada satu aset saja. Sisihkan untuk logam mulia, aset luar negeri, dan yang liquid. Kedua, lindungi nilai, yaitu gunakan instrumen seperti emas, perak, obligasi pemerintah dari negara kuat, dan menyiapkan valuta asing. Ketiga, peningkatan cadangan likuiditas, simpan dana darurat yang mudah dicairkan. Keempat, pantau resiko geopolitik dan perdagangan, tetap update berita, perubahan kebijakan tarif, serta potensi konflik global. Kelima, investasi produktif dan konservatif. Pilih sektor yang tahan guncangan, semisal pangan, energi terbarukan, dan infrastruktur dasar. Dan terakhir, proteksi diri dan komunitas. Tingkatkan ketahanan lokal, semisal kesediaan pangan mandiri, agar tidak sepenuhnya tergantung pada rantai pasok global. Akhir kata, krisis itu mungkin datang, tapi bukan akhir dunia. Jika kita bijak, bersiap sejak sekarang, kita mungkin tidak bisa menghentikan badai itu datang. Tapi kita bisa membangun proteksi yang kuat dari sekarang agar tetap bertahan ketika ombak itu menghantam.